Akhirnya kelar juga ya. Iya. Ngomong-ngomong, ente habis ini mau kemana? Insya Allah sih aneh mah abis ini mau ngabdi. Ngabdi di mana? Ya di mana aja yang penting berkah. Kok berhenti di sini? Kenapa lihat ke sana? Emang ada apa? Udah yuk kita kan udah lulus. Dulu waktu pertama kali aneh kesini, aneh nggak bisa jauh dari orang tua. Aneh pernah nangis di sana, persis di tempat yang ente lihat sekarang. Di masjid ini juga kita sering hafalan, baca Quran, sholawatan, belajar ngaji, sampai kita yang ngajarin ngaji. Perasaan baru kemarin ya. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan. Jal. Iya, kenapa, Pi? Ini ada yang ketinggalan. Oh, ini. Kamu dapat dari mana? Itu ketinggalan di depan lemari kamu. Terus aku pikir itu bakalan penting, makanya aku buru-buru kasih kamu deh. Makasih ya, Pi. Ini emang bakal penting banget buat aku. Apanya? Fotonya? Bukan. Terus? Tapi kenangannya. Banyaknya luka yang Keinget kita dulu ya. Iya. Jadi ingat kita dulu pernah diguyur bareng cuman gara-gara ngajemaah. Tahu nggak? Waktu itu aku tuh pernah tahu dihukum keliling ke sana. Oh, kamu ngapain ke sana? Aku ikrar. Bener. Bukan kita ikrar bareng. Oh iya. Cuma beda hari doang. Terus waktu itu waktu kelas 2 ya? Iya, udah kelas 2. Gak tahu aturan. Terus juga Karena ya. Kadang lihat temen yang ngantuk pas ngaji tuh bawaannya pengen usil aja. Apalagi kalau dia ketiduran sampai ngaji udah selesai. Orang udah pada bubar dia masih tidur. Nggak cuma sampai di situ. Ingat nggak kalau kita selesai ngaji? Pasti kita semua langsung buru-buru mandi sama makan. Soalnya waktunya mepet sama jam sekolah, takut nggak keburu. Wah kalau mandi mah pasti buru-buru. Malah dia yang pakai kertas buat naruh sabunnya. Terus pakai sampo duluan dari kamar. Gak nyangka juga ya, kita udah di titik ini. Perasaan kemarin baru naik aliyah, baru belajar mengurus menjadi pengurus konsulat, terus di akhir ngadain festival konsulat deh. Rasanya kayak lama banget, buru-buru pengen jadi pengurus asli. Tiba-tiba udah naik kelas 5, terus udah dilantik langsung sama Pak Kiai. Ini lebih kerasa lamanya sih, pengen cepet-cepet LPJ aja rasanya. Kamu inget gak kalau waktu ujian tempat hafalan favoritku itu koridor di depan kelas. Gak tau kenapa, tapi emang enak banget hafalan di situ. Sambil hafalan, sambil nunggu matahari terbit. Rasanya udah kayak vacation setiap hari. Pemandangannya indah banget. Tapi pemandangan yang indah kadang bisa jadi suram kalau ngeliat temen udah hafal, sedangkan kita belum. Apalagi yang hari-hari cuma baca komik, nggak buka buku, nggak pernah kelihatan hafalan. Tapi pas ujian lancar. Makanya sering-sering baca burdah biar ujiannya lancar. Ya kadang-kadang sih pada cuma berharap dapat cucu sama donat. Tapi emang yang paling ditunggu-tunggu itu mau itu Hasanah Pak Kiai, kalau enggak Gus Pais, yang selalu ngejelasin bahwasanya pembacaan burdah ini memang bid'ah, tapi bukan bid'ah yang buruk. Ini bid'ah yang baik. Nah, kata Pak Kiai, Wali Songo ini orang-orang yang berjasa, yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Seandainya nggak ada Wali Songo, maka kita bisa jadi hari ini bukan orang-orang Muslim. Makanya kita pas lagi ziarah rela panas-panasan, naik beca, naik ojek, naik delman, naik tangga yang tinggi, berjam-jam duduk di dalam bis, tidur dimanapun, dan berharap semoga apapun yang kita lakuin saat dihitung sebagai pahala dan amal perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya bu. Enggak masalah. Iya ini anaknya udah dipanggil kok.
Enggak apa-apa Bu. Sebentar ya Bu, ini mamanya Idil mau ngomong sama Iya, kamu. Sat. Halo, Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam, Kel. Umi gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Mi di sini. Ngomong-ngomong, Aidil gimana Mi kabarnya? Alhamdulillah, Kel. Aidil sekarang udah gak sakit lagi. Iyalah Mi, Aidil mah orangnya kuat. Kalau ada apa-apa aja di pondok, dia yang paling semangat. Tapi Aidil gak pulang ke pesantren lagi ya, Kel. Nggak pulang. Kenapa Mi? Aidil nggak mau balik lagi ke pondok ya? Emang kebiasaan sih anaknya begitu. Bukannya gak mau, Kel, tapi gak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kenapa Mi? Aidil sekarang udah gak sakit lagi, Kel. Terus juga dia gak bisa kamu panggil lagi. Soalnya dia udah dipanggil sama Allah. Iya. Gimana Mi? Maksudnya innalillahi. Umi titip ya, Kel. Tolong kamu kabarin ke teman-teman kamu. Sama minta tolong didoain buat Aidil. Iya Mi. Assalamualaikum. Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mau bilang maaf dan terima kasih karena sejujurnya pernah ada di titik putus harapan, dan karena ceramah dan nasihat-nasihat Gus Faiz yang bisa memberikan alasan untuk tetap berjuang dan bertahan di pondok ini dan buat meraih mimpi-mimpi yang dulu sempet dikira gak bakal bisa diambil. Saya tuh suka beliau mulai dari tutur kata beliau. Ketika beliau berbicara tentang sesuatu, saya mulai meresapi yang selalu berkesan dalam hati saya. Ketika apa yang beliau ucapkan, saya tuh langsung berimajinasi bahwa segala sesuatu yang sulit itu bagi saya itu ketika beliau ngomong, insya Allah itu menjadi mudah bagi saya. Ada satu kalimat yang pernah beliau sampaikan ketika mengaji, yang mana kalimat itu sangat memotivasi saya agar menjadi orang yang hebat, yaitu hidup itu harus hebat, jangan sederhana. Yang sederhana itu adalah jalan hidupnya. Ucapannya benar-benar mengandung ilmu yang sangat banyak dan benar-benar bikin kita semangat lagi meskipun hidup lagi berantakan, bikin kita percaya lagi sama mimpi-mimpi kita meskipun itu mustahil. Kayak ayah buat saya. Semenjak kepergian ayah saya, abi saya 3 tahun yang lalu, saya tuh ngerasa saya nggak bisa nemuin satu sosok ini gitu. Sosok Gus Faiz itu sosok yang memberikan kita semangat, yang selalu ngasih kita motivasi. Bagaikan lentera malam yang menyinari malam yang gelap gulita. Beliau selalu memberikan kami harapan dan membuat kami percaya bahwa kami bisa menjadi versi terbaik dari diri kami. Idola Salman banget, ayah buat Salman yang bisa, kayaknya bisa dibilang ngerti banget gitu. Salman nggak pernah nemuin sih yang kayak gitu. Pasti mau minta maaf karena masih belum bisa memberikan versi terbaik dari angkatan ini, dan juga masih sering meninggalkan kewajiban yang harus ditunaikan, dan juga minta maaf belum bisa memberikan yang terbaik kepada Gus Faiz. Salman pribadi dan mungkin mewakili teman-teman Salman meminta maaf buat semua kesalahan kita. Ingin meminta maaf atas kegaduhan yang telah kami perbuat ketika pengerjaan itu. Berisik, lumayan berisik, ngobrol, sibuk sendiri, dan kita nggak ngelihat situasi dan kondisi tersebut. Gus Faiz itu habis lelah dari mungkin menghadiri kegiatan-kegiatan kesibukan beliau sebelumnya.
kalau waktu itu Salman sendiri kurang mengerti emosi Gus Faiz. Kita tahu kalau Gus Faiz tuh capek dakwah kemana-mana. Walaupun Gus Faiz kecewa, tetapi Gus Faiz masih mau menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami. Sekali lagi Gus, kami minta maaf atas kejadian itu. Terima kasih Gus Faiz telah memberikan waktu luangmu, telah memberikan waktu kerjamu kepada saya dan juga kepada teman-teman saya. Kami akan berusaha sekeras mungkin untuk menjadi santri-santri yang bisa membanggakan dan suatu saat bisa berdiri dengan keilmuan dan posisi yang sama dan setara dengan Gus Faiz. Sekali lagi makasih buat jadi sosok yang selama ini gak pernah Salman temuin, jadi sosok Abi Salman yang bahkan Salman gak bisa temuin di bagian diri manapun itu. Terima kasih buat selalu motivasi Salman. Bahwasannya Salman tuh udah pupus banget buat jadi orang sukses. Terima kasih Gus Faiz sudah hadir menemani kami selama 6 tahun perjalanan. Memberikan ilmu dan juga kesempatan untuk tetap bisa bersekolah dengan baik di sini. Menurut saya, sosok Gus Faiz يا ولي عهد شيخنا شيخ محمد فايز شكرا مأمون أنت قمر في ليل الجهل وسراج في ظلمات الضياء زرعت بنورك في عر قلوبنا بنور العلم فأنبت علما يثمر في سماء المعرفة هداك نسيم رقيق يحب في صحراه القاحلة وصبرك عين تتفجر في جبال الكبار والعنان. Di saat titik kegelapan menghampiri, terlihat setitik cahaya yang kami cari, yang nampak dari sudut-sudut bibirmu dan nampak dari gerak-gerik tubuhmu. Engkau sinari kami jalan yang buntu, yang hampir menjerumuskan masa depan kami yang rancu. Engkau terangi kami dengan lentera ilmumu yang tiada akan pernah sirna diterpa angin usia. Gurunda Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Ma'mun, gurunda tercinta pelita dalam kegelapan. Ilmu yang kau tanamkan menjadi bekal di masa depan. Bimbinganmu tulus penuh kesabaran. Setiap hari bersamamu adalah sebuah kenangan. Dalam setiap pelajaran yang kau berikan ada cinta dan kasih sayang yang kau tanamkan. Terima kasih wahai guru kami. Perjuanganmu begitu berarti bagi kami. Tanpamu, siapalah diri kami? Hanya seseorang yang tak paham akan sebuah ilmu yang berarti. Gurunda Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Ma'mun, 2019 silam kami datang melalui sebuah perjalanan. Darimu kami belajar mengenal banyak hal, tentang mana warna yang indah, warna yang membawa makna, dan tentang garis yang patut dilukis, dan juga kata-kata yang layak dibaca dengan hati yang bersih. Wahai guruku, engkaulah yang membimbing kami meniti sebuah cahaya. Kau laksana fajar yang perlahan terbit, menghapus tinta-tinta kelam dari malam yang pekat.
Kau mengajarkan kami tentang kehidupan, tentang cinta dan sebuah pengorbanan. Pengetahuan dan pengalaman yang kau berikan menghiasi dunia kami yang semula kelam. Gurunda Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Mahmud, tak ada kata yang cukup mewakili selain ucapan terima kasih yang lahir dari lubuk hati atas sabarmu yang tak pernah pudar, atas kasih sayangmu yang tak pernah goyah. Kisah tentangmu takkan pernah usang. Namamu akan selalu hidup dalam setiap lembar perjuangan. Gurunda Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Mahmud. Ucapan kami mungkin tak sepadan, tak seterang lilin yang menyala di dalam kegelapan. Namun kau akan tetap menjadi cahaya yang menuntun hingga tibanya saat perpisahan nanti. Setiap nasihatmu akan selalu kami genggam sebagai pelita yang menyala menerangi jalan kehidupan. Gurunda Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Mahmud, doakan kami agar selalu menjadi qurratu a'yun terhadap orang tua kami. Terima kasih wahai guru kami. Kami banyak dosa terhadap pondok ini. Pak Kiai, doakan kami selalu Pak Kiai agar menjadi qurratu a'yun. Izinkan kami Mungkin kita akan berpisah pada detik ini. Kita semua pergi mengikuti jalannya sendiri-sendiri. Tapi ingat, nanti ketika kita bertemu lagi, kita akan cerita tentang hari ini. Sejauh apapun kalian pergi, jangan pernah lupa jalan kembali. Jangan pernah lupa semua kenangan kita di sini, karena kalian semua akan selalu ada di hati. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Suara bicara tak sebenarnya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita Santri Darul Rahman jangan macam udah mau haflatul jangan olah passwordnya kayak gimana santri Darul Rahman.